Pasti sering dengar kan soal stunting. Tapi ini tuh bukan sekedar istilah medis biasa loh. Ini adalah krisis tersembunyi yang bisa nentuin masa depan kita semua. Pertanyaannya, segawat apa sih situasinya dan apa yang udah kita lakuin? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, kutipan ini tuh ngena banget. Isu stunting ini bukan cuma soal tinggi badan. Sama sekali bukan. Ini adalah pertarungan buat mastiin generasi penerus kita nantinya nggak cuma sehat, tapi juga cerdas dan produktif. Ini pertarungan buat potensi maksimal bangsa Indonesia. Jadi, stunting itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, ini adalah kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Tapi dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar fisik. Stunting itu kayak lampu merah yang ngasih tanda bahwa perkembangan otak seorang anak mungkin aja terganggu. Dan ini terjadinya di masa-masa paling krusial dalam hidupnya. Terus, seberapa gede masalah ini di Indonesia? Angkanya 19,8%. Mungkin kedengarannya abstrak ya, tapi artinya gini, hampir 1 dari setiap 5 anak balita yang kita temui di Indonesia itu mengalami stunting. Coba deh bayangin, 1 dari 5. Skalanya itu gede banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ngertiin kenapa stunting itu disebut krisis tersembunyi. Terus, kita lihat cetak biru nasional buat ngelawan ini. Kita juga bakal turun ke lapangan, lihat pertarungan nyatanya, ngebongkar tantangan soal data. Dan terakhir, kita satuin semua kepingan puzzle ini buat ngintip masa depan Indonesia. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih stunting disebut krisis tersembunyi? Jawabannya, karena dampaknya itu jauh melampaui apa yang kelihatan mata. Nah, ini dia alasannya. Dampak stunting itu permanen dan bisa menciptakan lingkaran setan yang susah diputus. Anak yang stunting, risikonya punya kemampuan kognitif yang lebih rendah. Artinya, pas dewasa produktivitasnya juga jadi rendah kan? Kalau ini kejadiannya kejutaan orang, efeknya kemana? Ya, ke ekonomi negara yang jadi lambat dan ketimpangan sosial yang makin lebar. Jadi ini bukan cuma isu kesehatan, ini isu fondasi ekonomi bangsa. Nah, buat ngadepin tantangan segede ini, pastinya kita butuh rencana yang matang kan? Dan pemerintah punya cetak biru nasional yang terkoordinasi buat perang melawan stunting. Kayak gimana sih isinya? Jadi, strateginya itu berdiri di atas 5 pilar utama. Pertama, harus ada komitmen kuat dari para pemimpin. Kedua, kampanye masif buat mengubah perilaku. Ketiga, dan ini kuncinya, adalah konvergensi, yang artinya semua program, dari kesehatan sampai pekerjaan umum, harus keroyokan bareng-bareng ke sasaran yang sama. Terus ditambah pilar ketahanan pangan dan pemantauan yang ketat. Semuanya harus nyambung. Dalam praktiknya, ada 2 jurus utama. Pertama, intervensi gizi spesifik yang langsung hantam penyebabnya, kayak ngasih suplemen buat ibu hamil. Kedua, intervensi gizi sensitif, yang beresin akar masalah di sekitarnya. Contohnya, bangun sanitasi yang layak atau ningkatin edukasi keluarga. Dua-duanya ini wajib jalan bareng loh, nggak bisa cuma salah satu. Oke, itu tadi rencana besarnya di atas kertas ya, tapi gimana sih kenyataannya di lapangan? Yuk, kita terbang ke salah satu medan pertempuran paling berat, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kenapa NTT jadi sorotan? Lihat aja angka ini. Tahun 2018, angka stunting di sana itu 42,6%. Hampir setengah dari balita di sana. Itu angka tertinggi se-Indonesia dan lebih dari 2 kali lipat rata-rata nasional kita sekarang. Kebayangkan beratnya tantangan di sana? Terus, apa sih biang keroknya? Ternyata ini kayak badai sempurna dari berbagai masalah yang saling nyambung. Gizi buruk, pendidikan rendah, akses kesehatan yang susah, bahkan faktor kayak dampak perubahan iklim ke hasil panen dan susahnya air bersih ikut bikin keadaan makin parah. Semuanya numpuk di satu tempat. Tapi ngadepin ini semua, NTT nggak tinggal diam. Banyak aksi nyata yang dilakuin di lapangan. Mereka ngasih suplemen gizi, promosiin makanan lokal yang kaya nutrisi kayak daun kelor, ningkatin cakupan imunisasi, dan yang paling penting, bangun kolaborasi multisektor yang disebut Pentahelix, ngelibatin pemerintah, kampus, swasta, komunitas, sampai media. Tapi ada satu masalah besar di balik ini semua, yaitu data. Gimana coba kita bisa ngelawan musuh yang nggak bisa kita ukur dengan akurat? Ternyata ngitung stunting itu nggak sesimpel kelihatannya. Nah, dilemanya tuh di sini. Di satu sisi, ada data survei. Ini akurat banget, kualitasnya top, tapi mahal dan nggak setiap saat ada. Di sisi lain, ada data program dari Posyandu, yang datanya ngalir terus, tapi ya akurasinya kadang jadi tanda tanya. Jadi, pemerintah harus milih,
Mau data yang presisi tapi langka, atau data yang cepat tapi kasar? Ini pilihan yang sulit buat bikin kebijakan. Masalah data ini makin ribet lagi, tahu kenapa? Karena pecah-pecah banget. Coba bayangin ada lebih dari 400 sistem informasi yang beda-beda, dan itu cuma di Kementerian Kesehatan doang. Ratusan sistem ini seringkali nggak ngobrol satu sama lain. Ibaratnya tiap divisi punya bahasa sendiri-sendiri, yang bikin gambaran besarnya jadi kabur dan malah ngeberatin petugas di lapangan. Kutipan ini tuh sebuah pengakuan yang jujur banget. Beresin kekacauan ratusan sistem data ini bukan tugas satu kementerian aja. Ini benar-benar PR bersama. Kenapa? Karena tanpa data yang solid dan nyambung, sebagus apapun program di lapangan, kita kayak nembak dalam gelap. Oke, kita udah lihat masalahnya, strateginya, sampai tantangan datanya yang ruwet banget. Sekarang, yuk kita tarik semua benangnya buat lihat apa artinya ini semua buat masa depan Indonesia. Timeline ini nunjukin dua sisi mata uang. Sisi baiknya, kita udah bikin kemajuan yang luar biasa loh, menekan angka stunting nasional sampai di bawah 20%, itu bukan main-main. Tapi di sisi lain, garis finishnya tuh masih kelihatan di depan, target ambisius 14%. Jadi perjuangan kita jelas belum berakhir. Jadi, apa intinya? Kalau mau menang lawan stunting, kuncinya cuma dua, koordinasi dan data. Titik. Koordinasi keroyokan dari Istana Negara sampai ke posyandu di desa paling pelosok. Dan semua gerakan itu harus dipandu oleh data yang benar, biar nggak salah sasaran. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal angka di grafik. Ini pertarungan buat kualitas generasi masa depan kita dan kekuatan ekonomi Indonesia. Rencananya udah ada, strateginya jelas. Pertanyaan terbesarnya sekarang, soal eksekusi. Mampukah kita mengubah cetak biru yang keren ini jadi kemenangan nyata di lapangan?